Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Natasha. Nama saya Maulin Julina. Nama saya Lairi Dava Muhammad. Di sini kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Yang pertama ada wewenang. Menurut Handoko, wewenang atau authority adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu. Contohnya, seorang manajer suatu organisasi mempunyai hak untuk memberi perintah dan tugas serta menilai pelaksanaan kerja karyawan di bawahnya. Terus yang kedua, ada dua pandangan yang saling berlawanan mengenai sumber wewenang, yaitu yang pertama, teori formal atau pandangan klasik. Pandangan wewenang formal menyebutkan bahwa wewenang adalah dianugerahkan. Wewenang ada karena seseorang diberi atau dilimpahi hal tersebut. Yang kedua, teori penerimaan atau acceptance theory of authority. Teori ini berpendapat bahwa wewenang seseorang timbul hanya bila hal itu diterima oleh kelompok atau individu kepada siapa wewenang tersebut dijalankan. Yang B ada wewenang lini, staff, dan fungsional. Wewenang lini yaitu wewenang di mana atasan melakukannya atas bawahannya langsung. Contohnya, manajer di perusahaan manufaktur mungkin membatasi fungsi lini pada produksi dan penjualan, sedangkan manajer di departemen store dengan elemen kunci adalah pembelian akan mempertimbangkan departemen pembelian dan departemen penjualan sebagai aktivitas lini. Yang kedua, wewenang staf, yaitu hak yang dipunyai oleh satuan staf untuk menyarankan, merekomendasikan, konsultasi kepada personalia lini, tapi tidak dapat memerintahkan lini mengerjakan kegiatan tertentu. Contohnya, seorang staf menawarkan manajer lini saran perencanaan dengan lewat penelitian, analisis, dan pengembangan pilihan, ataupun telah digunakannya staf penasihat untuk pembuatan keputusan dari kaisar, raja, diktator, dan parlemen selama masa sejarah yang tercatat. Yang ketiga, wewenang staf fungsional, yaitu staf mempunyai hak untuk memerintah satuan lini sesuai kegiatan fungsional. Contohnya, seorang manajer keuangan divisi A melapor lewat rantai komando kepada manajer umum divisi A, tetapi juga bertanggung jawab kepada wakil presiden untuk keuangan di tingkat korporasi. C. Pendelegasian wewenang. Delegasi wewenang adalah proses di mana para manajer mengalokasikan wewenang ke bawah kepada orang-orang yang melapor kepadanya. D. Alasan pendelegasian. Yang pertama, pendelegasian memungkinkan manajer dapat mencapai lebih dari bila mereka menangani setiap tugas sendiri. Yang kedua, delegasi wewenang dari atasan ke bawahan merupakan proses yang diperlukan agar organisasi dapat berfungsi lebih efisien. Yang ketiga, delegasi juga memungkinkan manajer memusatkan tenaganya pada tugas-tugas prioritas yang lebih penting. E. Prinsip-prinsip pendelegasian. Yang pertama, prinsip skalar. Garis wewenang yang jelas mengalir setingkat demi setingkat dari tingkatan organisasi paling atas ke tingkatan paling bawah dan dibutuhkan delegasi penuh. Prinsip kesatuan perintah. Setiap bawahan dalam organisasi seharusnya melapor hanya kepada seorang atasan. F. Manfaat dan hambatan pendelegasian. Manfaat yang pertama adalah membantu karyawan untuk menerima dan mempraktikkan tanggung jawab yang diberikan. Yang kedua, memberi rasa percaya diri dan kemauan mengambil inisiatif terhadap para karyawan. Yang ketiga, keputusan yang diambil mungkin akan lebih baik apabila pendelegasian dilakukan. Hambatan pendelegasian. Mengapa manajer gagal mendelegasikan? 1. Manajer merasa lebih bila mereka tetap mempertahankan hak pembuatan keputusan. 2. Manajer tidak bersedia menghadapi resiko bahwa bawahan akan melaksanakan wewenangnya dengan salah atau gagal. 3. Manajer tidak atau kurang mempunyai kepercayaan akan kemampuan bawahannya. Mengapa bawahan tidak menerima delegasi? 1. Kadang lebih mudah pergi ke manajer untuk memecahkan masalah daripada membuat keputusan sendiri. 2. Ada perasaan bahwa bawahan akan melaksanakan wewenang barunya dengan salah dan menerima kritik. 3. Bawahan kurang mempunyai kepercayaan diri dan merasa tertekan bila dilimpahi wewenang pembuatan keputusan yang lebih besar. Penanggulangan hambatan-hambatan delegasi. 1. Kesediaan manajemen untuk memberikan kepada bawahan kebebasan yang sesungguhnya untuk melaksanakan tugas yang dilimpahkan kepadanya.
2. Bawahan harus dibiarkan untuk mengembangkan pemecahan masalahnya sendiri dan belajar dari kesalahan tersebut. 3. Kesalahan bawahan tidak menyebabkan manajer mengurangi delegasi, tetapi memberikan latihan atau dukungan yang lebih kepada bawahan. G. Delegasi yang efektif. Lewis Allen dalam Handoko mengemukakan beberapa teknik khusus untuk membantu manajer melakukan delegasi dengan efektif. 1. Tetapkan tujuan. 2. Tegaskan tanggung jawab dan wewenang. 3. Berikan motivasi kepada bawahan. 4. Meminta penyelesaian kerja. 5. Berikan latihan. 6. Adakan pengawasan yang memadai. Thank you. Thank you. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.